Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fadilah Ramadhani. Di sini saya akan mengerjakan UAS Pendidikan Inklusif. Soal yang pertama, pentingnya pendidikan inklusif dan prinsip-prinsip utamanya. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satuan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Prinsip utama pendidikan inklusif meliputi kesetaraan, yaitu semua peserta didik diperlukan adil tanpa pembedaan. Aksesibilitas, yaitu tersedia sarana dan prasaran yang memungkinkan semua peserta didik mengikuti pembelajaran. Partisipasi aktif, di mana peserta didik dilibatkan secara optimal dalam proses belajar, serta penghargaan terhadap keberagaman, baik dari segi kemampuan fisik, intelektual, maupun latar belakang sosial. Jadi inti dari pengertian pendidikan inklusif itu adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus bisa belajar bersama dalam suatu pendidikan, dan prinsip utama itu adalah semua peserta didik itu diperlakukan secara adil tanpa ada perbedaan sama sekali. Lanjut yang soal kedua. Pengertian pendidikan inklusif dalam pendidikan vokasional teknologi otomotif. Pendidikan inklusif sangat penting diterapkan dalam pendidikan vokasi, khususnya di bidang teknik otomotif, karena pendidikan vokasi berorientasi pada penguasaan keterampilan kerja dan kesiapan memasuki dunia industri. Tetapi peserta didik termasuk yang memiliki kebutuhan khusus memiliki potensi untuk mengembangkan keterampilan otomotif apabila diberikan layanan pendidikan yang sesuai. Penerimaan pendidikan inklusif di bidang otomotif juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, mandiri, dan berdaya saing. Dengan pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus tidak terpinggirkan, melainkan diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, kenapa kita penting untuk menerapkan ini dalam pendidikan vokasi? Karena setiap peserta didik termasuk yang memiliki kebutuhan khusus bisa untuk mengembangkan keterampilan otomotif tanpa harus terpinggirkan, tetapi
malah diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kerja. Nah, ada yang selanjutnya, soal yang selanjutnya, jenis kebutuhan khusus di pendidikan vokasi otomotif. Disabilitas fisik seperti keterbatasan gerak pada tangan atau kaki. Kondisi ini dapat mengaruhi kemampuan siswa dalam menggunakan alat bengkel, namun masih dapat diakomodasi dengan penyesuaian alat di metode belajar. Selanjutnya, kesulitan belajar atau slow learner, yaitu peserta didik yang memerlukan waktu lebih lama dalam memahami teori maupun praktik. Mereka membutuhkan pengulangan materi di bidang yang lebih intensif. Selanjutnya, gangguan pendengaran yang dapat mengaruhi pemahaman instruksi lisan saat praktik bengkel. Kondisi ini memerlukan dukungan media visual dan komunikasi non-verbal yang jelas. Nah, di sini saya menyebutkan atau mencantumkan 3 jenis kebutuhan khusus, yaitu yang pertama disabilitas fisik, yang kedua ada kesulitan belajar, dan yang terakhir itu ada gangguan pendengaran. Nah, yang soal selanjutnya, tantangan penerapan pendidikan inklusif dalam praktik bengkel otomotif. Penerapan pendidikan inklusif dalam pembelajaran praktik bengkel otomotif menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi keselamatan kerja, penggunaan alat berat dan mesin berisiko menimbulkan kecelakaan jika peserta didik tidak memahami proses kerja dengan baik. Selain itu, keterbatasan fisik atau kognitif peserta didik berkebutuhan khusus dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak didampingi dengan tepat. Tentang tantangan lain adalah komunikasi instruksi praktik. Instruksi yang disampaikan secara lisan sering kali sulit dipahami apabila peserta didik dengan gangguan pendengaran itu kesulitan belajar. Dalam hal asesmen praktik, guru juga menghadapi kesulitan dalam menilai keterampilan peserta didik secara adil, karena standar penilaian yang sama belum tentu sesuai untuk semua kondisi peserta didik. Tantangan penerapannya itu ada komunikasi instruksi dalam praktik, yang yaitu instruksi secara lisan yang sulit dipahami oleh peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, yang soal selanjutnya, yang nomor 5, solusi dan strategi inklusif guru vokasional otomotif. Untuk mengakomodasi peserta didik kebutuhan khusus, guru vokasi otomotif dapat menerapkan berbagai strategi inklusif. Guru dapat memodifikasi metode pembelajaran dengan mengombinasikan penjelasan lisan, visual, dan demonstrasi.
langsung. Pendampingan individu atau tutor bahaya juga dapat dilakukan untuk membantu peserta didik memahami materi praktik. Selain itu, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih visual, seperti video tutorial, gambar, prosedur kerja, dan simulasi pembelajaran kelompok yang inklusif juga dapat mendorong kerjasama antar siswa serta menumbuhkan sikap saling menghargai. Nah, berikut yaitu solusi dan strategi kita bisa mengakomodasi peserta didik yang kebutuhan khusus. Itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang mengombinasikan mengombinasikan penjelasan lisan, visual, dan demonstrasi langsung. Atau agar lebih mudah dipahami bisa menggunakan metode seperti video tutorial, gambar prosedur kerja, dan simulasi. Nah, yang selanjutnya soal yang nomor 6, perancangan penerapan pembelajaran inklusif pada mata pelajaran praktik otomotif. Penerapan pembelajaran inklusif pada mata pelajaran praktik otomotif seperti servis mesin, sistem kelistrikan, dan perawatan kendaraan dilakukan dengan menyesuaikan kurikulum, proses pembelajaran, media, serta penilaian agar dapat diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Dari sisi dapat kurikulum dari sisi adaptasi kurikulum dan pembelajaran, guru menyederhanakan target kompetensi tanpa menghilangkan keterampilan inti otomotif. Pembelajaran dilakukan secara bertahap, disertai demonstrasi langsung, pengulangan materi, dan pendingin lebih intensif bagi peserta didik slow learner atau yang mengalami hambatan belajar. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh, pada penyesuaian media dan alat, guru menggunakan alat praktik yang lebih aman dan mudah digunakan serta manfaat media visual seperti video praktik, gambar prosedur kerja, dan modul bergambar untuk membantu pemahaman siswa, khusus bagi peserta didik dengan gangguan pendengaran atau kesulitan belajar. Dalam penyesuaian penilaian, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses kerja dan usaha peserta didik. Penilaian dapat dilakukan dengan penambahan waktu praktik, penilaian bertahap, serta penyesuaian indikator sesuai jenis disabilitas, sehingga penilaian tetap adil dan tidak diskriminatif. Nah, yang selanjutnya ada daftar pustaka, dan mungkin itu tadi presentasi dari saya. Apabila kurang bagus, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.